Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober. Pertemuan itu berlangsung seusai Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di tempat yang sama pada Sabtu siang ini. Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung. Karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi. Saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikdasmen, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Menteri. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Jadi semoga ini adalah pertemuan paling misterius antara seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan resmi. Bahkan juru bicara istana pun memilih bungkam. Namun misteri itu mulai terkuat ketika beberapa jam kemudian dua pejabat tinggi negara dipanggil. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Publik pun mulai menduga-duga, apakah panggilan ini ada kaitannya dengan sikap terbuka yang belakangan ditunjukkan oleh Kemendikbud dan KPU, yang akhirnya bersedia membongkar seluruh dokumen terkait ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming? Lebih mengejutkan lagi, sebuah podcast di kanal YouTube pendukung Jokowi sendiri tanpa sengaja membongkar fakta bahwa Gibran adalah satu-satunya lulusan INSEARCH yang mendapatkan perlakuan istimewa disetarakan dengan lulusan SMA. Meski podcast itu kemudian dihapus, publik sudah terlanjur tahu. Cuplikannya sempat diunduh dan disebarluaskan oleh akun lain. Dan kini, banyak yang meyakini, fakta inilah yang membuat kubu Jokowi dan para relawannya gelisah. Sampai akhirnya, Jokowi terbang ke Jakarta bukan untuk menghadiri HUT TNI, melainkan bertamu ke Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar, simak penjelasan berikut ini. Gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Ina Liem bercerita, seorang temannya yang lulusan INSEARCH di sebuah perguruan tinggi di luar negeri ditolak oleh Kementerian Pendidikan ketika hendak mengurus surat penyetaraan ijazah. Menurut Ina Liem, Kementerian Pendidikan kala itu menganggap bahwa program INSEARCH hanyalah setingkat kursus, hingga tidak layak disetarakan SMA di Indonesia. Walau kemudian Ina Liem menganggap bahwa ini adalah kekacauan administrasi bangsa Indonesia, tapi ada satu hal yang secara tidak sengaja justru membongkar sebuah fakta, dan kemungkinan karena alasan itu, cuplikan ini dihapus oleh si pembuat podcast. Ya, Ina Liem secara tidak sengaja mengakui bahwa Kementerian Pendidikan sebelumnya tidak mengakui program pendidikan INSEARCH sebagai sebuah lembaga formal yang layak disetarakan pendidikan formal di Indonesia seperti SMA atau SMK. INSEARCH sejatinya hanyalah lembaga kursus. Dan Ina Liem memastikan bahwa salah satu temannya bahkan Ina Liem sendiri juga pernah mengalami penolakan itu. Artinya apa? Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap bahwa ketika Gibran sekolah di program INSEARCH di Australia lalu disetarakan dengan SMK, itu adalah satu-satunya kasus yang terjadi di negara kita. Hanya Gibran yang mendapatkan hak istimewa kursus 1 tahun di INSEARCH, dan lalu dianggap setara satu kelas di sekolah formal di Indonesia. Dan cerita Ina Liem ini sejalan dengan hasil penelusuran Roy Suryo di Kementerian Pendidikan. Ya, Mendikdasmen bahwa yang 2004-2007 ternyata dia hanya menurut
Kemendikbud itu 1,5 tahun. Tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya Pak, saya ini ketemu Pak Eko Sulistyo dan ada Mas Angga, ya ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya, ijazahnya ada nggak ada? Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Ini nasibnya minggu depan. Ketika ini sepulang kami roadshow nanti, mohon maaf kenapa harus minggu depan? Karena selepas dari kita ngobrol ini, saya besok harus roadshow ke Malang, ke Surabaya untuk roadshow buku Jokowi White Paper. Ya, dan setelah itu saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikbud, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Abdul. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Jadi semoga Prof konsisten ya. Jadi kan beliau ada niat baik untuk membongkar gitu. Nah, kerjaan menteri yang lama itu apakah saya nggak pasti ya 2019 itu apakah Nadiem ataukah Pak Muhadjir? Ya kan 2019. Nah, siapa yang penting ini nggak benar. Ini nggak, dan kalau ini nggak benar, batal demi hukum ya pencalonannya, karena ini benar-benar sudah tidak sesuai dengan pasal 159 Undang-Undang Nomor 7. Kalau misalnya nanti Jika benar bahwa ada orang yang ditolak sebelumnya sesuai penuturan Inaliem, tapi kemudian aturan itu diubah untuk meluluskan ijazah Gibran, maka ini adalah kali yang kedua di mana aturan negara ini diubah untuk kepentingan seorang Gibran. Menariknya, jika Anwar Usman yang dianggap berjasa mengubah syarat batas usia lalu harus turun jabatan karena dianggap melanggar kode etik berat, sang menteri yang menjadi menteri ketika Gibran mendapatkan surat keterangan penyetaraan